Malam itu, suasana di lereng Gunung Merapi begitu sunyi. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat siapapun yang berjalan sendirian akan merasa tidak nyaman. Bahkan suara jangkrik yang biasanya menemani malam seakan hilang begitu saja seolah alam sedang menahan napas. Sesekali hanya terdengar desir angin yang melewati pepohonan, membawa bau tanah basah dan aroma belerang tipis yang berasal dari kawah gunung. Biasanya, warga desa sudah terbiasa dengan suara gemuruh kecil atau letupan samar dari perut Merapi. Tapi malam itu berbeda. Terlalu hening, terlalu sunyi, dan menimbulkan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Seorang pemuda bernama Raka sedang berjalan pulang setelah singgah di rumah temannya. Jalan setapak yang ia lalui tidak terlalu panjang, tapi cukup sepi karena melewati area perkebunan, beberapa pohon besar, dan sebuah kuburan tua yang letaknya persis di jalur menuju rumahnya. Raka sebenarnya sudah sering melewati jalan itu. Tapi entah kenapa, malam itu suasananya terasa berbeda. Bayangan pepohonan terlihat lebih pekat, dan setiap langkah yang ia buat terdengar bergema seolah tanah sedang ikut mengawasi. Raka merapatkan jaketnya, jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ia mencoba menenangkan diri sambil berkata dalam hati, paling cuma perasaan aja, gak usah takut Rak, udah sering lewat sini juga. Tapi semakin ia berusaha meyakinkan diri, semakin bulu kuduknya meremang, terutama ketika ia mulai mendekati area kuburan tua yang berada tepat di pinggir jalan. Kuburan itu sudah lama tidak digunakan, banyak batu nisan yang miring, tertutup lumut, dan beberapa bahkan patah. Jika siang hari saja terlihat menyeramkan, apalagi di malam pekat seperti itu. Langkahnya mulai melambat. Angin berembus lebih kencang. Dedaunan kering berterbangan dan menimbulkan suara yang aneh. Seolah ada bisikan lirih yang mengikuti langkahnya. Raka mencoba mempercepat langkah. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada bayangan samar yang mengikutinya. Tidak ada siapapun di sana, hanya jalan setapak kosong dengan kabut tipis yang turun dari gunung. Tapi perasaan bahwa dirinya sedang diawasi semakin kuat, dan tiba-tiba suara itu mungkul. Wush! Sebuah suara angin kencang, berbeda dengan embusan angin biasa, melintas tepat di atas kepalanya. Raka spontan berhenti. Nafasnya tertahan. Dengan ragu ia mendongak ke langit dan matanya membelalak. Di atas sana, di antara pekatnya malam dan kabut tipis, terlihat sebuah benda aneh perlahan melayang. Itu adalah sebuah keranda kayu. Ukurannya cukup besar, jelas terlihat meski langit malam begitu gelap. Keranda itu dibalut kain putih lusuh, beberapa bagian sudah sobek dan berkibar tertiup angin. Keranda itu tidak jatuh, tidak pula terbawa angin, melainkan melayang perlahan, berputar-putar seakan ada sesuatu yang mengendalikannya. Raka terpaku. Ia ingin lari tapi kakinya terasa berat, seolah tanah menahannya untuk tetap berdiri di situ. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan menyeramkan itu. Keranda itu melayang semakin rendah dan ia bisa merasakan hawa dingin menusuk lebih dalam. Suara angin kini bercampur dengan suara lirih, seperti suara orang mengerang dari kejauhan. Dadanya sesak. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi rasa penasaran menahannya. Matanya kembali menatap keranda itu, kali ini lebih lama. Kain putih yang membungkusnya bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Helaian kain itu bahkan sesekali menegang, seakan tertarik oleh tangan dari dalam. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar hebat. Suara jantungnya terdengar keras di telinga. Ia tahu ia harus lari, harus menjauh, tapi tubuhnya seakan membeku. Entah kenapa, meski seluruh dirinya berteriak untuk pergi, ada bagian kecil dari hatinya yang justru ingin tahu lebih banyak. Ingin memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Dalam sekejap, angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon bergoyang liar dan debu jalanan berputar membentuk pusaran kecil di sekelilingnya. Keranda itu kini melayang tepat di atas kuburan tua. Cahaya bulan yang tadinya tersembunyi di balik awan mendadak muncul, menyorot keranda itu dengan jelas. Raka
melihat lebih detail. Kayunya sudah lapuk, penuh bercak hitam, dan kain putih yang membungkusnya berlumuran noda seperti darah kering. Suara duk-duk samar-samar terdengar dari dalam keranda. Raka tertegun, wajahnya memucat. Itu bukan sekadar keranda kosong, sesuatu ada di dalamnya. Dan sebelum ia sempat bergerak, keranda itu perlahan menoleh. Bukan kerandanya yang bergerak, melainkan seolah ada mata, tak kasat mata dari dalam yang kini menatapnya langsung. Raka merasakan tatapan itu menusuk jiwanya, membuat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Malam yang awalnya hanya terasa sunyi, kini berubah jadi mimpi buruk. Keranda itu terus melayang, seakan menunggu Raka mengambil langkah berikutnya. Keesokan paginya, kabar tentang keranda terbang itu sudah menyebar cepat di desa. Raka memang tidak bercerita secara gamblang, tapi wajah pucatnya saat tiba di rumah, tubuhnya yang gemetar, dan tatapannya yang kosong membuat ibunya curiga. Ia hanya bilang kalau di jalan ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, sesuatu yang membuatnya sulit tidur semalaman. Ibunya mencoba menenangkan, memberi segelas air hangat dan mengusap punggungnya sambil berbisik. "Udah, jangan dipikirin, Rak. Kadang kalau malam emang suka ada hal-hal aneh. Jangan terlalu diingat." Tapi perkataan itu justru membuat Raka semakin gelisah. Ia tahu apa yang dilihatnya malam tadi bukan hal biasa. Itu nyata, terlalu jelas untuk disebut sebagai ilusi. Siangnya, beberapa warga yang mendengar kabar itu mulai berdatangan. Salah satunya adalah Pak Surip, orang tua yang dikenal sebagai sesepuh desa. Ia menatap Raka lekat-lekat lalu berkata dengan suara berat, "Kamu lihat keranda itu, Rak? Keranda terbang dari lereng Merapi." Raka terdiam, mulutnya kering. Perlahan ia mengangguk meski merasa takut dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Suasana hening sejenak. Beberapa warga saling pandang, lalu salah satu dari mereka berbisik lirih. Jadi benar, keranda itu muncul lagi. Pak Surip duduk di kursi bambu, menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Konon, puluhan tahun lalu, ada seorang dukun hitam yang tinggal tak jauh dari kaki Gunung Merapi. Ia dikenal kejam, sering melakukan ritual-ritual aneh dengan tumbal manusia. Sampai suatu hari, warga yang marah menyerbu rumahnya. Dukun itu akhirnya tewas dengan cara mengenaskan. Namun yang mengerikan, jasadnya tidak pernah benar-benar dimakamkan dengan layak. Keranda yang dipakai untuk mengusungnya hilang secara misterius di malam pemakamannya. Ada yang bilang keranda itu ditelan gunung, ada juga yang percaya keranda itu terkutuk dan menjadi tempat arwahnya bersemayam. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun sekali, keranda terbang itu muncul kembali di langit sekitar Merapi. Biasanya sebagai tanda bahwa ada nyawa yang akan dipanggil pergi. Raka mendengarkan cerita itu dengan wajah pucat. Ingatannya melayang pada detik-detik ketika ia menatap keranda itu terlalu lama. Suara duk-duk dari dalam, kain putih yang bergerak seolah ada sesuatu di baliknya, dan tatapan tak kasat mata yang membuat tubuhnya membeku. Semua detail itu terasa begitu nyata. "Apa maksudnya kalau aku sudah melihatnya, Pak?" tanya Raka dengan suara bergetar. Pak Surip menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Orang bilang siapapun yang menatap keranda itu lebih dari sekali, ia akan diburu oleh arwah di dalamnya. Arwah penasaran yang tidak pernah tenang. Biasanya, dalam waktu 3 malam akan ada tanda-tanda yang muncul. Suara gamelan di tengah malam, mimpi buruk yang terasa nyata, atau bayangan putih yang mengikuti di belakang. Kalau tanda itu sudah datang, berarti ajal sudah dekat." Raka merasa tubuhnya melemas. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua itu hanyalah dongeng lama yang ditakut-takuti warga. Tapi hatinya tahu, apa yang ia lihat bukan sekadar cerita. Itu nyata, dan kini ia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Hari berjalan lambat. Matahari sore memerah, menandakan malam sebentar lagi datang. Raka duduk di teras rumah, menatap jauh ke arah Gunung Merapi yang menjulang gagah dengan puncak berasap. Ia merasakan perasaan aneh, seolah gunung itu sedang menatap balik, menunggu sesuatu.
Angin sore yang biasanya sejuk kini terasa lebih dingin, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Saat malam mulai turun, desa kembali hening. Raka mencoba tidur lebih cepat, berharap bisa melupakan semua yang ia alami. Tapi begitu ia memejamkan mata, suara gamelan pelan terdengar entah dari mana. Bukan suara keras, melainkan suara samar, seperti datang dari balik kabut. Suara kendang, gong, dan siter yang berpadu, mengalun pelan tapi mencekam. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan putih melintas cepat di luar rumah. Nafasnya tercekat, matanya membesar. Ia berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya bayangan bulan atau kabut malam. Namun, tepat ketika ia hendak kembali berbaring, terdengar suara ketukan pelan dari luar dinding rumah. Dul, dul, dul. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak, tubuhnya kaku. Ia tahu suara itu. Suara yang sama dengan yang ia dengar dari dalam keranda semalam. Kini, suara itu terdengar sangat dekat, seakan sesuatu sedang menunggu di luar rumahnya. Malam kedua baru saja dimulai, tapi kutukan keranda terbang itu sudah menunjukkan tanda-tandanya. Malam itu terasa panjang sekali bagi Raka. Setelah suara ketukan pelan di dinding rumahnya, ia mencoba menutup telinga dengan bantal, berharap semuanya berhenti. Namun, suara itu semakin keras, semakin jelas, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Dag, 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 terdengar berulang kali dengan ritme lambat, seakan sedang mengetuk keranda dari dalam. Raka menggigil ketakutan. Ia memeluk dirinya sendiri, sambil terus berdoa dalam hati. Tapi meski bibirnya bergetar menyebut nama Tuhan, rasa dingin justru semakin merayap ke seluruh tubuhnya. Ujung jarinya membeku, kakinya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia tahu ini sudah bukan mimpi, sesuatu benar-benar ada di luar rumahnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari. Suasana sekitar begitu hening, tapi di sela keheningan itu terdengar suara gamelan samar yang kembali muncul. Nada-nada lirih, seakan ada pesta gaib yang sedang berlangsung di luar sana. Raka memberanikan diri melirik ke jendela. Saat ia membuka tirai perlahan, jantungnya hampir berhenti. Di luar, kabut putih menutupi halaman rumah. Dari balik kabut itu, ia melihat siluet sebuah benda besar yang melayang perlahan. Raka tidak perlu menebak lagi, itu adalah keranda yang sama seperti yang ia lihat malam pertama. Keranda itu bergerak mendekat, kain putihnya berkibar pelan, dan suara ketukan terdengar semakin keras. Dag, 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 dag. Raka segera mundur ke belakang, matanya tak berkedip menatap jendela. Ia berharap keranda itu hanya melintas, hanya sekadar menampakkan diri lalu pergi. Tapi ternyata tidak. Keranda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Suasana menjadi semakin mencekam ketika kain putih yang membungkus keranda mulai terlepas sedikit demi sedikit. Dari celah kain itu, tampak sebuah tangan pucat dengan kuku panjang keluar perlahan, meraba-raba udara. Raka terjatuh ke lantai, keringat dingin bercucuran, nafasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari keluar rumah, tapi rasa takut membuat kakinya tak bisa digerakkan. Matanya tetap terfokus pada jendela, di mana keranda itu kini semakin dekat. Dan tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Suasana menjadi sangat hening, terlalu hening, sampai suara detak jantungnya sendiri terdengar di telinga. Lalu, suara lain muncul. Suara lirih, serak, seakan berasal dari tenggorokan yang sudah lama kering. Suara itu memanggil pelan, "Raka." Raka tersentak, matanya membesar. Itu suara yang asing, tapi terasa begitu nyata. Seolah suara itu tahu namanya, tahu siapa dirinya. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, berulang-ulang, semakin dekat. Raka, ikut-ikut. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Raka merangkak perlahan ke sudut ruangan, mencoba menjauh sejauh mungkin dari jendela. Namun saat ia menoleh, keranda itu sudah tidak terlihat lagi.
Jendela tampak kosong, kabut mulai menipis. Untuk sesaat Raka merasa lega, tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. Duk, duk, duk. Kali ini jauh lebih keras, seakan ada sesuatu yang ingin masuk paksa. Pintu bergetar hebat dan angin dingin berhembus masuk melalui celah-celah kayu. Raka menjerit ketakutan, tubuhnya kaku di tempat. Dan dalam hitungan detik, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, membuat lampu minyak di meja kecil padam. Ruangan langsung gelap gulita, hanya diterangi sinar bulan samar dari luar. Di ambang pintu, keranda itu melayang masuk perlahan. Suasana semakin mencekam, udara terasa sesak, dan aroma busuk bercampur belerang memenuhi ruangan. Raka mencoba bangkit, tapi kakinya goyah. Ia mundur ke dinding, terjebak tanpa jalan keluar. Matanya tak berkedip saat keranda itu berhenti tepat di hadapannya. Kain putih yang tersisa terlepas sepenuhnya, memperlihatkan isi di dalamnya. Sesosok tubuh pucat, wajahnya rusak dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arah Raka, bibirnya bergerak menyeringai, lalu berbisik lirih, "Saatnya ikut aku." Jeritan Raka menggema memecah malam, tapi setelah itu sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan pintu rumah Raka terbuka lebar. Semua barang masih utuh, tidak ada tanda-tanda perampokan, tapi Raka tidak ada di dalam rumah. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di lantai tanah, berhenti tepat di depan pintu, lalu hilang begitu saja. Beberapa warga bersumpah mendengar suara gamelan sepanjang malam itu, meski tak ada pesta atau hajatan di desa. Ada juga yang mengaku melihat cahaya aneh melintas di langit menuju arah Gunung Merapi. Dan sejak hari itu, Raka tidak pernah kembali. Warga percaya ia telah menjadi korban berikutnya dari kutukan keranda terbang. Sampai kini, jika malam terlalu sunyi di lereng Merapi, kadang masih terdengar suara duk-duk samar dari langit, seperti ada sesuatu yang masih mencari mangsanya.